Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan memberikan tips ataupun sharing buat teman-teman yang ingin melaksanakan umroh secara mandiri ataupun bahasa sekarang tuh backpacker gitu ya. Backpackeran sendiri ataupun kita buat rombongan sendiri. Contohnya berlima, bertujuh, bersepuluh dan lain sebagainya. Langkah awal yang kita harus persiapkan adalah tiket pesawat pulang pergi Saudi Indonesia, Indonesia Saudi gitu ya. Itu harus kita persiapkan tanggalnya, tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan kita ke tanah air. Kemudian yang kedua adalah visa, karena syarat untuk mengapply visa itu harus ada tiket pesawat PP pulang pergi. Dan untuk pembuatan visa, pengappaian visa untuk di Indonesia tidak bisa secara online ataupun kita secara mandiri gitu, kita apply sendiri itu belum bisa kayaknya, karena selama ini saya cari-cari info belum ada yang pernah mendapatkan ataupun dikeluarkan visa umroh, visa apapun itulah yang dia nge-apply sendiri tanpa adanya provider visa. Itu belum pernah saya mendapatkan info kalau bisa nge-apply sendiri. Akan tetapi buat teman-teman yang tinggal di luar negeri ataupun yang stay domisili di luar negeri, kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan e-visa ataupun visa online berbagai macam tipe, baik dari visa turis, visa ziarah, visa apalagi, visa umroh, itu bisa. Yang domisilinya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Untuk yang domisili di Indonesia itu belum bisa. Jadi untuk pengappaian visa untuk teman-teman yang berada di Indonesia bisa melalui travel agent ataupun bisa kepada provider-provider yang menyediakan layanan visa umroh, visa ziarah, visa amil dan lain sebagainya, terserah sesuai dengan tujuan kita. Kalau backpackeran ya niat umroh ya pakai visa umroh. Kalau emang mau kerja ya pakai visa amil. Kalau mau ziarah syakhsiyah ataupun turis siyahah ya, itu bisa juga yang berlaku selama 1 tahun multiple entry. Jadi visanya itu berlaku 1 tahun. Jadi tergantung tujuan kita. Kita mau ke Saudi itu tujuannya buat apa? Hanya sekadar umroh atau untuk memangkas budget sekalipun bisa dengan beli tiket pesawat Saudi Airlines. Dia menyediakan visa transit yang bisa digunakan untuk umroh hanya di Mekah saja. Nah, buat teman-teman yang pengen tinggal di Mekah, umroh maksudnya selama ya di atas rata-rata waktu travel reguler lah, itu bisa. Jadi kita harus persiapkan dar ataupun apartemen yang biayanya kita bayar seperti kontrakan bulanan kayak gitu. Ada juga yang siapin hotel selama di Mekah berapa hari dan di Madinah berapa hari, ataupun mau sebulan Mekah sebulan Madinah bisa. Jadi kita siapin dar ataupun apartemen sebulan di Mekah sebulan di Madinah. Itu tergantung kitanya masing-masing, tergantung planning dan tujuan kita ke sana itu gimana. Dan saran saya sih buat teman-teman yang belum pernah umroh dan belum pernah perjalanan ke luar negeri sekalipun, saran saya untuk tidak melakukan backpackeran ya, karena agak ribet kalau buat teman-teman yang belum pernah sama sekali. Tapi buat teman-teman yang udah pernah dan bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jabarkan tadi, insya Allah bisa. Insya Allah setelah sampai sana kita bisa mengurus land arrangement. Land arrangement ini bisa kita dapatkan melalui teman-teman travel agent ataupun teman-teman yang ada di Saudi. Mereka biasanya menyediakan land arrangement, baik itu untuk handling Haramain, untuk hotel, check-in, penjemputan dari bandara, pengantaran kepulangan, terus juga mutawif ataupun mutawifah, terus diantarkan kita untuk ziarah Madinah, ziarah makam Rasulullah, ataupun untuk tasreh. Untuk city tour teman-teman travel juga banyak yang menyediakan. Jadi tergantung kitanya mau kemana aja. Yang jelas saran saya yang utama, kita harus punya planning jelas, maksudnya tertata gitu. Kita mau kemana-kemananya, tanggal sekian kita mau ke sana ke sini ke sana, yang jelas itu sudah ada planning ya. Jangan sampai kita asal berangkat nggak ada planning, nggak ada tujuan, wah bingung.
gak jelas, buang-buang waktu aja. Jadi harus ada planningnya ya. Kemudian buat orang tua ataupun ada teman-teman yang mau bawa orang tuanya nih umroh mandiri, orang tua bisa dibilang lansia ya, lansia, saya sarankan sih harus ada salah satu orang yang ada di rombongan itu yang udah pernah umroh dan juga punya relasi travel agent di sana ataupun di Indonesia yang membantu ataupun mempersiapkan untuk kebutuhan teman-teman selama di sana, karena kan teman-teman bawa orang tua yang sudah lansia. Dan yang jelas untuk meminimalisir budget, kita akan membutuhkan tempat yang seminim mungkin, karena kita meminimalisir budget. Kalau seandainya budget kita lebih, ya terserah mau bintang 5, mau di Madinah juga bintang 5, ya terserah kawan-kawan. Selama di sana mau pakai supir pribadi ya bisa, terserah. Jadi langkah-langkah untuk berangkat umroh secara backpacker kurang lebih seperti itu. Yang jelas kita harus punya planning selama di sana biar waktu kita nggak terbuang sia-sia. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar umroh backpacker ataupun membutuhkan visa, membutuhkan land arrangement, membutuhkan mutawif dan lain sebagainya, bisa chat di kolom komentar ataupun bisa langsung ke DM Instagram saya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.